Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara. Pada malam hari ini, dalam doa dan pengurapan, saya beberapa kali ada pertanyaan saudara. Begini saudara, saya ditanya beberapa orang, Pak, janji Tuhan itu ada berapa banyak toh? Saya beritahu saudara-saudara, janji Tuhan itu banyak sekali. Banyak sekali, kalau saudara menyelidiki di Alkitab ini banyak sekali. Ya, banyak. Tapi saya tidak akan menyampaikan semua saudara. Ada beberapa yang saya mau sampaikan. Dan itu juga ada pengalaman saya, saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, saya mau menyampaikan di dalam Injil Yohanes apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, umatnya yang percaya, ya. Ada janji Tuhan yang sudah digenapi, ada yang belum dan akan digenapi. Tapi sebagian besar, hanya sedikit yang akan digenapi, saudara-saudara. Injil Yohanes di dalam pasal 14, saudara. Kalau saudara membaca itu dalam ayat 1, 2, dan 3. Ya. Begini, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Ini janji Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu, ada tempat yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara yang percaya, ya, yaitu kerajaan surga. Ini berita keselamatan, saudara. Janji Tuhan adalah keselamatan. Diberi keselamatan. Siapa, saudara? Tuhan sudah pernah bicara kepadaku, mereka yang percaya. Yang percaya dan setia kepadaku sampai mati. Saudara, ada tempat di surga. Keselamatan kekal ada di dalam surga, saudara-saudara. Dan Tuhan juga berjanji akan datang kembali. Tuhan kan sudah, ya, kembali ke surga. Tapi satu saat Tuhan mengatakan aku akan datang kembali. Ya, ini saudara-saudara, ini janji Tuhan. Ini belum digenapi kan? Saudara dan saya masih di dunia. Tapi satu saat, saudara, kita semua yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati akan menikmati rumah Bapa yang kekal, keselamatan yang kekal. Ini sudah jelas, saudara-saudara. Janji Tuhan tidak ini saja loh, saudara. Ya, hati-hati. Bagi petobat pemula itu biasanya ini, saudara, wah, digencarkan luar biasa. Tapi janji Tuhan bukan ini banyak. Ya, selama kita masih di dunia, ya, ini akan digenapi. Lalu saudara-saudara, Tuhan janji apa lagi? Kita buka, saudara-saudara. Ya, di dalam pasal 14 tetap saudara mulai baca ayat 15 dan seterusnya, nggak apa-apa. Di sana judulnya kan ada Yesus menjadikan penghibur. Saudara membaca itu, saudara akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus ketika naik surga saudara dan saya ini tidak ditinggalkan, dikatakan di sini menjadi seorang yang yatim piatu, tetapi ada, ya, Tuhan turunkan, ya, yang namanya
roh penghibur, roh kebenaran, dikatakan juga seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara membaca di sini, saudara, luar biasa. Kata-kata penolong, seorang penolong itu aja. Dalam artinya perjanjian baru ini aslinya adalah Parakletos, itu memiliki arti yang banyak. Nah, ini saudara, di sana dikatakan saudara, kalau dalam baca Injil Yohanes pasal 26, ya, di sana Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, ya, yaitu dikatakan tadi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia, Roh Kudus ini, penolong yang lain ini, roh penghibur ini, roh kebenaran ini, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada saya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa, saudara. Mengajarkan segala sesuatu. Saya sudah diajari loh, saudara, mengenai HDM ini. Ya, ini terbukti sudah. Terus saudara, ini sudah terjadi. Kalau saudara membaca di dalam, lanjutkan ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan begini. Kisah para Rasul ayat 1 ayat 8. Tetapi kamu dan saya akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus tadi ya penghibur, roh kebenaran, Parakletos, penolong, ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini saudara-saudara, ini janji Tuhan. Banyak loh ya, tapi saya memberikan ini saja berkenaan dengan pelayanan saya. Tadi sudah saya katakan keselamatan, tapi sementara saudara di dunia, saudara diberikan Roh Kudus. Tadi untuk apa saja, saudara? Ya, untuk mengajar segala sesuatu, mengingatkan firman-Nya Tuhan. Dan tadi saya katakan ada kuasa, yaitu untuk memberitakan Injil. Orang yang memberitakan Injil hanya berkata. Kadang-kala memberi kata-kata bijak tapi tidak bijak, saudara. Tidak ada kuasanya, tidak akan menyentuh siapa-siapa. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan ke atasku, kau akan menerima kuasa. Setiap perkataanmu, setiap perkataanku ada kuasa untuk menyampaikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sudah terjadi. Ada kesaksian, saudara, ya, banyak. Ya, orang yang menolak Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamat. Benar. Ada di kantor saya, ada lewat telepon, ya, apalagi sampai sekarang terus di gereja, di gedung. Saudara-saudara, mereka boleh menerima karena ada ucapan yang penuh kuasa. Bukan ucapan manusia, tetapi ucapan Roh Kudus. Ada kuasa, bukan saja untuk memberitakan Injil, tapi kuasa dikatakan untuk mengusir setan-setan. Ayatnya begitu. Baca-baca. Ya, kuasa itu, saudara-saudara. Itu setelah Pentakosta, saudara lihat. Dan sebelumnya juga Tuhan sudah berikan muridnya, tapi belum secara penuh, tapi setelah Pentakosta benar full, saudara. Dikatakan di sana untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, diri kita sendiri dengan kuasa Roh Kudus mampu lewat doa-doa profetik, perkataan iman, perkataan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada kuasanya, yaitu kuasa Allah sendiri, Rohnya sendiri, yaitu Roh Allah itu ada Roh Kudus bekerja, saudara. Dan sekarang pun juga, saudara, ada janji, saudara punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Nanti, saudara, janji itu akan digenapi
Sampai di surga, saudara mendapatkan keselamatan kekal. Tuhan akan datang kembali, mengangkat orang-orang percaya, orang-orang yang memang sudah setia, loyal, benar-benar kuat imannya sehat, imannya teruji, tidak tercemar, tetapi benar-benar saudara, dan yang ketika masih dunia, saudara tidak yatim piatu, ada rohnya dia. Saudara, di dalammu, di dalam ada Roh Kudus. Mari praktekkan itu benar-benar kuasa ini yang dikatakan Tuhan untuk menyampaikan nama Yesus. Tidak sembarangan saudara-saudara. Waduh, begitu, bla 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 bla. Saudara-saudara, ada kuasa dari mulutmu, dari pikiranmu, dari kehendakmu, dari perasaanmu, dari seluruh yang ada dalam hidup jiwa, roh, dan tubuh ini. Bergetar semua. Sekarang juga ini, saudara. Mari, saudara. Biarlah janji selama kita masih di dunia. Ya saudara, itu janji Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah terjadi sampai detik terus, saudara. Bukan hanya saat itu, sampai sekarang. Ya, sampai detik ini dan seterusnya sampai Tuhan datang. Mari saudara, pakai kuasa itu kalau saudara percaya. Pakai sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan, saya minyak Roh Kudus. Ini salah satu simbol Roh Kudus. Dan apalagi ini perintahnya dia. Semua minyak. Tapi tidak boleh ada alkoholnya, saudara. Kalau ada alkoholnya tidak boleh, tidak diperkenan. Itu perintahnya. Dan yang kedua, penting, didoakan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diperintahkan itu, saudara. Dan sekarang saudara, kalau saudara bawa minyak, belum dikuduskan. Sekarang ini ya, demi nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu itu, ya, yang belum dikuduskan, saya kuduskan sekarang. Dalam namanya, nama berkuasa Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja. Dan minyak itu akan mendatangkan kebaikan karena Roh Tuhan yang bekerja. Mari saudara, apa kebutuhanmu? Tadi saya katakan, ketika saudara memberitakan Injil, saudara akan diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Ada kuasanya. Orang yang dulunya tidak percaya, menjadi boleh percaya. Karena melihat kuasa yang keluar dari ucapanmu. Dari ucapanku. Karena Roh Kudus, bukan karena kita. Tapi kami semua. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, diberitakan. Ada kuasa untuk mengusir setan-setan. Apapun itu. Demikian juga kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Mari saudara, kita pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gunakan dalam namanya. Ini minyak saudara. Apa saja sekarang saya katakan. Apa kebutuhan engkau pelayan Tuhan. Meskipun lewat seperti ini saudara. Roh Kudus bekerja luar biasa. Dahsyat, saya beritahu. Dahsyat. Sudah terbukti saudara. Ya, jangan jengkel. Ya, mendengar seperti ini. Karena ini fakta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bukan pada saya saja, kepada semua yang percaya. Saudara mari, engkau yang sakit. Engkau yang bermasalah dalam ekonomi sekarang ini. Dalam keluarga, rumah tangga. Kandungan-kandungan yang masih tutup, punya pasangan. Dan banyak macam. Ada yang terikat oleh macam-macam. Karena kuasa gelap bekerja di dunia ini. Apa yang di surga, pagari hamba, warga hamba. Kami semua ini Tuhan. Roh Kudus bekerja. Engkau yang sakit dari tempat ini sekarang. Obat kau itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa tadi yang saya sebutkan? Engkau tinggal memperkatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit. Apapun, di mana sakitmu. Ketika dokter-dokter di dunia ini mengatakan tidak mungkin. Sudah susah, tidak ada obatnya. Ada Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus. Sekarang. Engkau yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tempat ini. Saya patahkan kuasa sakitnya. Kuasa sakit yang ada di dalammu. Dan kuasa Roh Kudus yang alirkan ini hembuskan. Oleh pengurapan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakitmu. Saya perintahkan keluar. Pergi darimu. Bebas. Lepas. Kuasa Tuhan bekerja atasmu.
kuasa Tuhan bekerja atasmu. Terima kasih, terima kasih, Roh Kudus yang bekerja. Penyakitmu sudah disembuhkan. Aku sudah sembuh, katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitku sudah rontok semua oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang ekonominya lemah, sekarang diberkati engkau. Diberkati, ada terobosan yang luar biasa. Rumah tanggamu diberkati, kandunganmu diberkati, pendidikan anak-anakmu diberkati. Kau diberikan pasangan hidup yang baik. Kau jual aset, apa saja, Tuhan beri kemudahan. Terima itu. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sudah bekerja. Katakan itu. Roh Kudus sudah bekerja atasku. Aku punya kuasanya. Puji Tuhan dan pujikan Dia. Ayo sembah Dia. Sembah saudara. Sembah. Kita bisa nyanyikan, ku nyanyi haleluya dengan menyembah Dia. Ku nyanyi haleluya karena Dia hebat. Dia hebat. Dia penuh kuasa. Puji Tuhan saudara-saudara. Terima. Terima berkat Tuhan. Berkat yang penuh dengan keajaiban. Saudara-saudara, nikmati. Nikmati. Semuanya datang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang. Amin.